Hai men, ketemu lagi nih sama aku Farhat. Di momen Idul Fitri kayak gini, kita itu pasti udah nyiapin keranjang di akun marketplace kita. Karena biasanya pas kita lagi salam-salaman sama orang-orang, kita tuh bakal diselipin beberapa lembar yang isinya tuh Soekarno mungkin, atau ibu-ibu pemetik teh. Apalagi kalau salamannya itu sama orang yang gak pernah kita temuin, yang jarang-jarang kita temuin gitu. Misalkan kayak Pak De, Bude, atau Nenek. Bisa-bisa yang nempel ke tangan kita itu 2 lembar Bapak Soekarno. Lumayan ya kan? Nah, supaya kalian gak bingung duitnya itu mau dihabisin buat beli apa, di sini kita bakal bahas sebuah mouse wireless yang harganya itu murah banget. Dia cuma ada di 130 ribuan aja dan udah dual connection. Dan ini adalah Digital Alliance Air Falco. Oke, langsung aja kita ke packagingnya. Untuk packagingnya sendiri, dia itu ukurannya kecil banget ya. Kayak ukurannya memang ngepres sama ukuran mouse-nya. Untuk bahannya ini juga karton yang bahannya tipis gitu. Bahkan di sini juga udah sobek-sobek dan lecek-lecek. Di bagian depan sini ada gambar mouse-nya dan di bagian belakang itu ada spesifikasinya. Nah, di paket pembeliannya itu kita itu bakal dapat kabel USB Type-C untuk charging, 1 lembar kartu garansi dan buku panduan, dan unit DA Air Falco-nya. Lanjut ke build quality dan desain. Mouse ini tuh punya bahan full plastik yang dipegang itu rasanya tuh lumayan nyaman karena dia itu finishingnya halus banget ya, dan dia itu doff. Dia ada 2 warna, putih dan hitam, dan dua-duanya itu doff. Untuk desainnya dia itu ambidextrous, jadi dia itu bisa dipakai untuk tangan kanan maupun dipakai buat tangan kiri. Oh iya, terus untuk build quality yang tadi, dia itu walaupun dikocok-kocok dia nggak ada suara yang kayak barang-barang yang longgar gitu. Dikocok-kocok dia nggak ada bunyi. Dan ini tuh solid banget kalau kataku. Ditekan-tekan juga nggak ada cranking ya. Wajar lah, karena ini kan bukan mouse yang bolong-bolong, jadi bakalan solid banget buat kualitinya. Untuk ukuran dari mouse ini tuh yang medium ya. Dia itu kelihatan lebih kecil sedikit dari mouseku yang di Vipart itu. Untuk ukurannya, mouse ini tuh punya panjang 11,8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4,8 cm. Mouse ini juga punya berat di 81 gram. Terus berat mouse ini tuh seimbang ya. Ya bagi kalian yang nanya, mouse ini beratnya seimbang. Biasanya kan ada yang nanya, berat di depan atau berat di belakang? Seimbang jawabannya kalau yang ini. Di bagian atas kita bisa nemuin ada logo DA yang lumayan gede. Habis itu di depannya itu ada indikator buat baterai. Terus ada klik kanan dan klik kiri, dan scroll wheel yang bahannya itu plastik dilapisi karet juga. Dan semuanya full putih. Di bagian samping ada macro button, di bagian depan ada port USB Type-C untuk charging. Terus di bagian bawahnya di sini itu kita bisa lihat 1 buah sensor, ada 3 MOSFET yang aku nggak tahu ini bahannya apa. Terus di sini juga ada saklar yang ada tulisannya Bluetooth off dan dongle 2,4 GHz. Jadi untuk koneksinya ada 2 kayak yang aku bahas tadi. Terus di sini tuh ada indikator kecil lagi yang ini tuh tulisannya buat dongle 2,4 GHz, Bluetooth 1 dan Bluetooth 2. Jadi dia bisa terkoneksi ke 2 device kalau pakai Bluetooth. Terus di sini ada tombol kecil warna hitam. Di sini tuh fungsinya buat ganti DPI dan ganti koneksi Bluetooth. Oh iya, untuk dongle-nya kita itu nyimpennya di bagian belakang mouse-nya. Jadi kayak ada panel kecil yang kalau dibuka itu bisa buat naruh dongle-nya. Dan dia itu udah magnetik, jadi nggak bakal bunyi klotok-klotok meskipun ditaruh. Nice lah. Untuk spesifikasinya, mouse ini tuh punya dual connection. Yang pertama adalah dongle 2,4 GHz dan Bluetooth. Dan Bluetooth-nya itu bisa kesambung ke 2 device, alias ada 2 channel. Pakai sensor S201C dari Instant. Switch-nya Huano yang bisa diklaim sampai 5 juta kali klik. Ada 3 DPI, 800, 1600, dan 3200. Baterainya ada di 500 mAh yang diklaim kuat sampai 500 jam. Lanjut ke user experience, pas dipegang bagiku mouse ini tuh rasanya nyaman ya di tangan. Ukuran yang medium itu tuh bikin tanganku tuh lebih gampang untuk ngegenggam mouse ini. Ditambah bahannya juga yang solid dan halus banget gitu. Ini ku bandingin sama mouseku yang di Vipart Q13 kemarin, masih lebih enak ini di elusnya. Jadi kayak memang lebih nyaman. Terus untuk gripnya di sini tuh aku biasanya pakai claw grip ya, karena ini kan mouse yang medium, jadi tengahnya itu bakalan ngambang. Bisa juga sih dipakai untuk palm grip, cuman aku kayaknya lebih naturalnya kalau pegang mouse-nya itu claw grip. Kalau fingertip ya juga masih bisa, cuman kalau aku rada pegel ya. Untuk looknya juga clean banget ya, kecuali ada logo DA yang bagiku itu
lumayan mengganggu ya. Udah putih bersih gini ada logo DA-nya ya, kayak kurang aja gitu. Ya walaupun warnanya juga masih abu-abu, jadi masih nyambung lah. Cuman bakal lebih bagus lagi kalau brandingannya itu ditaruh di samping, kayak mouse HXSJ yang lagi itu pernah kita bahas. Nah, terus yang keren satu lagi dari mouse ini tuh adalah LED indikator yang ada di sini tuh warnanya dia putih. Karena biasanya ada beberapa peripheral yang warnanya putih cakep banget, tapi LED indikatornya warna hijau, warna biru, dan itu begitu kayak mengotori kesucian warna putih dari mouse ini. Kalau ini kan nggak, udah warnanya putih, LED indikatornya juga warna putih. Terus satu lagi, mouse ini tuh nggak bleeding ya, jadi dari cahaya LED-nya. Jadi biasanya itu ada beberapa barang yang warnanya putih, plastik terutama, biasanya dia itu bakal bleeding cahayanya, alias misalkan di sini gitu kita bisa lihat ada LED, sampingnya itu biasanya ikut nyala. Atau pas di sensor ini nih, pas sensornya nyala merah, di sini tuh keterawang warnanya merah. Tapi kalau di mouse ini enggak, selama kalian pakai di ruangan yang lumayan terang. Tapi kalau kalian pakai di gelap gulita, sedikit kelihatan. Terus untuk kliknya di sini tuh dia tuh pakai switch yang ya bunyi lah berisik gitu, nggak kayak di V-Pad yang kemarin yang silent. Untuk feel klik mouse-nya ya gitulah, clicky gitu biasa aja. Scroll wheel-nya juga dia tuh model yang ada step-stepannya, dan step-stepannya itu nggak terlalu jauh. Oh ya, aku mau bilang untuk set buttonnya dia itu juga solid ya, dia nggak ada goyang-goyang. Karena biasanya mouse itu ada yang set buttonnya itu kayak mau copot, tapi yang ini nggak, jadi good lah. Terus untuk feel kliknya juga semuanya mirip-mirip, kekerasannya juga sama-sama aja bagiku mah. Kecuali yang switch di tengah ini emang biasanya emang rada lebih berat dari yang lain. Untuk koneksinya kayak yang aku udah bilang tadi, dia itu bisa pakai wireless 2,4 GHz dan Bluetooth. Untuk cara kita koneksiin ke dongle 2,4 GHz, kita tinggal colokin dongle-nya dan hidupin saklarnya ke yang 2,4 GHz, dia bakal langsung connect. Kalau untuk Bluetooth, pertama kita tinggal geser aja saklarnya ke yang Bluetooth. Habis itu tinggal kita pairing ke device-nya, terus dia bakal nyambung. Untuk konekin kedua kalinya cukup nyalain aja, nanti dia udah auto connect. Nah, kalau kalian mau koneksiin ke device kedua, kita tinggal nyalain Bluetooth channel 2. Caranya kita tinggal tahan tombol hitam ini beberapa detik. Kalau LED-nya itu udah turun ke bawah ke yang BT2, langsung aja di pairing itu udah bisa. Dan kalau kalian mau pindah-pindah dari Bluetooth 1 ke Bluetooth 2, kalian tinggal tekan aja selama beberapa detik juga item-item ini. Nah, di mouse ini tuh kita nggak bisa pindah dari Bluetooth ke dongle 2,4 GHz karena saklarnya itu kan terpisah. Jadi kita nggak bisa pakai satu PC pakai dongle, dua device lainnya pakai Bluetooth, itu nggak bisa. Terus untuk stabilitas koneksinya, aku tuh udah coba pakai dongle, dia itu bisa sampai 10 meteran, dan pas pakai Bluetooth dia itu bisa lebih panjang sedikit sampai 13 meteran. Untuk pemakaian sih ya oke-oke aja ya, aku pakai buat gaming casual, editing, dan browsing. Tapi kalau kalian pakai buat gaming kompetitif sih ya nggak disaranin lah, karena mouse-mouse harga 100 ribuan gitu tuh emang udah paling cocok buat dipakai daily biasa aja. Nah, terakhir kita bahas untuk daya tahan baterainya. Untuk daya tahan baterainya ini tuh udah aku coba ya selama sekitar semingguan gitu. Aku pakai rata-rata 14 jam sehari, 14-15 jam. Dia itu 1 minggu sisa 1 bar doang. Jadi mouse ini tuh aku bilang awet lah. Terus untuk durasi chargingnya aku tuh jujur aja belum paham ya, karena pas aku charging mouse ini sekitar 2 jam kurang, dia itu nggak berubah indikator chargingnya, tetap yang naik 1 bar 1 bar. Jadi di sini tuh cuma untuk indikator buat kalau kita itu lagi ngecharge, nggak buat persentase baterai pas kita ngecharge. Jadi aku nggak tahu ini fullnya berapa lama dari 1 bar ke 3 bar. Udah sih, jadi segini aja video reviewnya dari aku. Kesimpulannya di harga 130 ribuan kita itu udah dapat mouse wireless yang desainnya itu minimalis, ukurannya medium, build quality-nya oke, dan dia punya dual connection, ada Bluetooth dan wireless. Bagi kalian yang mau beli, klik linknya di sini. Like kalau kalian suka, dan share ke teman kalian yang lagi nyari mouse wireless di harga 150 ribuan ke bawah. Saya Farhat Latansa selaku host di channel ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. BTW aku buru-buru nih masalah itu. Dah.